Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian sirah nabawiyah kita. Setelah terakhir kita sudah bahas tentang bagaimana sejarah kota Makkah itu dimulai peradabannya sampai pada kepengurusan Ka'bah dikuasai lagi oleh Quraisy, ya. Setelah dikuasai oleh kabilah Jurhum Al-Khuza'ah, ya, kemudian dikuasai oleh Quraisy, ya, Qusay bin Kilab, yaitu kakek buyutnya Nabi SAW. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kemudian keadaan mereka, ya, sebelum Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah mereka. Ya. Kira-kira keadaan mereka secara akidah itu seperti apa pada saat itu, ya. Walaupun memang kita tahu, ya, mereka menyembah berhala, ya. Mereka banyak melakukan pelanggaran, ya. Tapi memang ada juga sifat-sifat baik mereka pada saat itu, kaum jahiliyah, ya, suka memuliakan tamu, ya. Mereka tuh memuliakan tamu, ini merupakan satu kehormatan bagi mereka yang nanti kita akan bahas di karakter. Sekarang kita fokus di apa akidah yang kemudian kondisi keberagaman mereka itu seperti apa, ya. Nah, awal berhala, ya, atau kesyirikan mereka menyembah berhala itu terjadi oleh Amr bin Luhai al-Khuza'i dari Bani Khuza'ah. Masih ingat Bani Khuza'ah, ya? Bani atau kabilah yang mengalahkan Jurhum kemudian menguasai Ka'bah atau Makkah, ya. Maka kemudian Luhai al-Khuza'i ini, Amr bin Luhai, ya, dari Bani Khuza'ah, itu terkenal sangat dermawan, ya. Kedermawanannya ini luar biasa, ya. Maka kedermawanannya ini pada saat itu, ya, itu dikisahkan di dalam kitab Al-Akhbar Makkah, ya, yang ditulis oleh Imam Al-Azruqi, ya. Itu demikian ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah, ya. Itu kedermawaan dia, Amr bin Luhai ini, ya, itu orang yang pertama kali memberikan makan dan minum, ya, kepada jamaah haji secara gratis, ya. Al-Hafiz Ibnu Katsir menceritakan, dia kalau musim haji tiba dia menyembelih 10.000 ekor onta. Masya Allah, ya. Kita paling banyak berapa kemarin? Satu aja patungan, ya. Satu aja patungan. Ini Amr bin Luhai sendirian. Dia memberi makan, ya, jamaah haji dengan menyembelih 10.000 ekor onta. Ini dalam kitab Bidayah wan Nihayah. 10.000 pakaian dia siapkan untuk dibagi-bagikan secara gratis kepada orang-orang Arab yang datang untuk melaksanakan jamaah haji, ya. Setiap tahun itu dia membuat hais. Hais ini korma yang dicampur tepung, ya, itu dicampur minyak, samin dan madu. Ya, ini kan luar biasa. Antum jarang kita menemukan sekarang ada orang yang melakukan seperti yang dia lakukan. Menyembelih 10.000 ekor onta, membagikan 10.000 pakaian. Ya, ini kan luar biasa. Maka kemudian kebaikan dan kedermawanan ini membuat dia sangat terpandang di tengah-tengah masyarakat. Maka cenderung seperti itu, ya. Orang yang baik, ya, yang suka bagi-bagi makanan, itu kecenderungannya tuh didengar, benar, ya. Dia itu punya kemungkinan tuh sangat didengerin sama orang. Ya, walaupun apa yang dia bilang salah, semuanya iya, percaya. Orang dia sembelih 10.000 ekor onta, ya kan, sehingga kesalahan apapun tuh seakan-akan tidak didengar dari lisan dia nih, yang keluar tuh kebenaran saja, ya. Sehingga ini kemudian mempengaruhi dia menjadi orang yang terpandang di tengah-tengah bangsa Arab pada saat itu. Semua perkataannya didengarin, diikuti, ya. Maka wajar dia jadi ikon di seantero Arab pada saat itu, ya. Ini kan akan jadi buah bibir. Ini orang mau sembelih 10.000 ekor onta, ya kan. Sekarang kan misalnya musim haji kan, oh si Pak Haji ini nyembelih 10 ekor, ya kan. Wah,
maka akan jadi buah bibir. Ini 10.000 ekor. Ya, ini luar biasa, bisa jadi breaking news di kita. Ya kan, jadi berita breaking news ya. 10.000 ekor. Ya, maka kemudian dia ternyata yang mempelopori terjadinya kesyirikan terbesar ya pada saat itu. Ya, Amr bin Luhai al-Khuzai. Jadi memang dia ini pergi ke Syam, ya, Syria. Sampai di sana dia itu melihat banyak orang Syria itu menyembah berhala. Sehingga dia minta, ini apa yang kalian sembah? Ini berhala. Ya, sehingga dia minta, kalau begitu bisa nggak dibuat, dikirimkan ke Mekah. Ini pertama kali kemudian banyak berhala. Sehingga akhirnya dia minta dibikin patung ya berhala yang kemudian dia bawa ke Mekah, diletakkan di sekitar Ka'bah. Ya, maka kemudian bangsa Arab yang sudah kadung pada saat itu mereka segan sama dia, ya, maka kemudian mereka mengikuti arahannya. Ya, sehingga terjadilah kesyirikan terbesar, yaitu mereka menyembah berhala atau patung. Ya, maka di sini saya mengutip sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi bersabda dari Abu Hurairah. Ya, ini dari Aisyah juga menyebutkan riwayat yang sama. Nabi itu mengatakan, walaqad ra'aitu jahannama yahtimu ba'duha ba'dan. Nabi itu pernah lagi sholat, tiba-tiba mundur. Lagi sholat tiba-tiba mundur, ya. Akhirnya ditanya, hina ra'aitumuni ta'akhartu. Ya, ra'aitumuni ta'akhartu wa ra'aitu fiha ibnu Luhai wa huwa alladhi sayyaba as-sawaib. Ya, sahabat bertanya, heran kenapa Nabi mundur? Kemudian Nabi mengatakan, aku diperlihatkan neraka jahanam yang sedang apinya itu menghantam satu dengan yang lain. Apa kita bilang ya, apinya itu berkobar, ya seakan-akan tuh saling saling menghantam satu dengan yang lain. Dan aku melihat Amr bin Luhai, dia di neraka ya karena dia mengkeramatkan onta. Ya, dia membawa berhala sehingga Nabi telah melihat dia tempatnya di neraka. Ya. Dalam hadis yang lain, ya, Nabi bersabda, ra'aitu Amr ibnu Amir al-Khuzai yajurru qusbahu finnar kana awwala man sayyaba as-sawaib. Jadi Nabi itu melihat Amr bin Khuzai ini menyeret ususnya di neraka. Bisa dibayangkan? Ya, sudah dihukum. Kenapa? Karena kemudian kesalahan terbesar dia adalah membawa berhala dari Syam dibawa ke kota Makkah. Ya. Maka kemudian Allah itu mengabadikan apa yang dilakukan Amr bin Luhai di dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Ma'idah. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Allah itu tidak sekali-kali mensyariatkan adanya bahira, sa'iba, wasila dan ham. Ini nama-nama keramat hewan-hewan yang mereka keramatkan dulu. Ya. Maka kemudian walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib. Ya, orang-orang kafir itu membuat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, orang yang memotong 10.000 ekor onta. Ya, ini cenderung kata-katanya didengar pada saat itu, ya, sehingga dia itu mudah kemudian menyesatkan manusia pada saat itu. Ya, nah maka kemudian teman-teman sekalian, jadi dulu itu memang mereka ini sudah percaya kepada Allah. Ya. Ka'bah namanya Baitullah, artinya rumah Allah. Ayahnya Nabi Muhammad namanya Abdullah, artinya hamba Allah. Jadi dari dulu mereka percaya kepada Allah, tapi urusan menyembah tidak kepada Allah, tapi kepada berhala, ya, seperti itu. Maka kemudian kalau ditanya bersumpah, man rabbuk, siapa Tuhanmu, pemilikmu? Rabbi Allah. Mereka akan menjawab Allah. Tapi kalau ditanya waman ilahuk, siapa yang kau sembah, barulah mereka akan menyebutkan berhala-berhala mereka. Ya, seperti itu. Maka kemudian teman-teman sekalian, ya,
inilah kemudian awal dari kesyirikan. Awal dari kesyirikan di kota Makkah dibawa oleh Amr bin Luhai tadi ya. Nah, maka kemudian mereka itu orang-orang jahiliyah itu menjadikan patung-patung. Ya. Jadi patung-patung itu dijadikan sebagai sesembahan. Ya. Mereka itu sangat memuliakan. Nah, patung-patung yang disembah ini berbeda. Antara satu tempat dengan tempat yang lain berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, jadi masing-masing daerah itu punya berhalanya sendiri-sendiri. Ya, punya sesembahan sendiri-sendiri. Mekah itu patung yang terkenal itu Al-Uzzah wa Hubal. Uzza dan Hubal. Ya. Di Taif itu Latta. Nama berhalanya Latta. Ya, di Madinah sendiri Al-Manat. Ya. Jadi Makkah punya berhala sendiri, Taif punya berhala sendiri, Madinah punya berhala sendiri. Ya, ada suku Aus dan Khazraj. Ini juga mereka punya patung. Jadi masing-masing itu berlomba-lomba untuk mengkreasikan patungnya sendiri-sendiri. Ya, berhalanya itu sendiri-sendiri. Jadi setiap patung itu punya fungsi sendiri-sendiri. Ada misalnya berhala untuk hujan misalnya, berhala untuk pertanian misalnya ya. Jadi kata Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, Latta ini yang dijadikan berhala oleh orang Taif, sebenarnya itu adalah orang soleh. Itu orang soleh. Jadi dia itu punya kebaikannya itu membuat adonan roti setiap musim haji. Tapi setelah dia meninggal, maka dibuatkan patung atas nama dirinya. Ya, ini luar biasa. Latta ya, berhalanya orang Taif. Maka dikatakan bahwasanya di Ka'bah itu ada 360 berhala. 360, ini banyak sekali ya. Sama kayak jumlah hari. Hampir sama setahun. Ya, jadi kalau kalian ngunjungin satu berhala selesai setahun. Ya. Nanti semuanya itu dihancurkan Nabi ketika Fathu Makkah. Ya, penaklukan kota Makkah. Itu Nabi menghancurkan semua berhala-berhala tersebut. Ya. Maka kemudian dalam surat Al-Isra, Ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Ya, itu pada saat penghancuran berhala-berhala. Maka kemudian inilah ya pelanggaran yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, menjadikan berhala ini sebagai simbol, dianggap ini bisa kemudian menjadi perantara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kemudian ini yang terjadi, ya, kerusakan-kerusakan yang terjadi pada saat itu, ya. Jadi kalau mereka mau bermusafir, ya, mau safar, ya, ahli sejarah mengatakan mereka itu akan mengusap terlebih dahulu patungnya, ya, sebelum berangkat, agar mereka tenang. Ya. Pulang dari safar, berhalanya disapu juga, diusap-usap. Ya. Jadi mereka itu kemudian sangat bergantung kepada berhala-berhalanya tersebut, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah kemudian berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Nabi sudah kemudian memperingati mereka, ya. Disebutkan, ya, ada seorang Arab, ya, dia itu ingin kemudian menyembah berhala. Tapi tiba-tiba dia melihat ada 2 ekor anjing, ya, atau serigala yang mengencingi berhala tersebut. Kemudian dia protes. Dia mengatakan, Arabbu yabulu tha'labanu bira'sihi. Apakah ada Tuhan yang kepalanya itu dikencingi oleh anjing? Laqad dhalla man balat alaihi tha'alib. Ya, sungguh hina sekali Tuhan yang kepalanya dikencingi oleh seekor anjing. Maksudnya berhalanya. Ya. Ya, dia akhirnya mempertanyakan, kan, kok ada
Tuhan yang dijadikan berhala ini dikencingi oleh seekor anjing. Ya, maka dia protes. Nah, kemudian apalagi bentuk pelanggaran yang mereka lakukan, ya. Ini dalam surat Jin, di sini Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya. Jadi dulu ada sebagian manusia itu minta perlindungan dari jin. Maka ini semakin menambah kekufuran mereka dan menambah kesombongan para jin. Jinnya kan jadi sombong. Ya, kalau dia diminta perlindungan. Ya, maka dalam kitab-kitab tafsir, ya, dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan. Jadi kalau ada mereka melewati suatu lembah, ya, takut khawatir diganggu oleh jin-jin pada lembah tersebut, mereka akan kemudian, kami berlindung kepada pimpinan lembah ini supaya tidak diganggu anak buahnya. Jadi minta izin sama komandannya. Ya. Komandan yang diminta izinkan agar anak buahnya tidak mengganggu. Ya kan? Ini kan luar biasa. Kalau mereka sudah berdoa minta perlindungan dari jin, baru hati mereka tenang. Sebenarnya ada pengulangan sejarah zaman sekarang. Iya kan? Nah, kalau mau lewat sini harus ini ya, harus klakson 3 kali. Iya kan? Tit, tit, tit. Antum kenapa klakson? Gak ada apa-apa. Harus izin sama penguasa daerah sini. Iya kan? Lagi lewat nggak ada siapa-siapa, misi. Antum minta permisi sama siapa? Sama yang nguasain daerah ini. Ini kan bahaya kan? Maka lagi-lagi ada pengulangan sejarah, pelakunya berbeda. Ya, mudah-mudahan tadi kan kita bilang, mudah-mudahan kita tidak menjadi pelaku sejarah, pengulangan sejarah pada contoh-contoh seperti ini. Walaupun kalau jujur kita mengatakan ini ada banyak, ya kan? Maka mudah-mudahan yang sering lewat kemudian mainin lampu, tas-tas. Ya, katanya minta izin setelah dia belajar sirah, oh ternyata dulu kaum jahiliyah tuh melakukan itu. Ya. Kalau jahiliyah itu kan jahil ya. Kalau zaman sekarang sudah tidak, kenapa? Karena sudah diutus nabi. Ya, bahkan dalam tafsir fazaduhum rahaqa, semakin menambah kekufuran. Ini kan berarti dia seakan-akan minta perlindungan sama Allah, ya, jangan sama jin. Ya, ini menambah kesombongan dari jin. Ya, manusia minta izin sama jin ini kan bahaya, ya, bahaya. Ya, maka ini banyak terjadi ya. Salah satu ironis yang terjadi zaman sekarang, ya, melakukan apa yang dilakukan kaum jahiliyah dulu, ya. Nah, apalagi kemudian yang terjadi, dulu tuh ada namanya tatayyur. Mereka itu menghubungkan nasib dengan sesuatu, dengan suatu keadaan itu terjadi dihubungkan dengan nasib. Ya, maksudnya kalau mereka mau safar ada burung, ya, maka kemudian mereka tidak jadi, mereka akan lihat, mereka usir burung itu. Kalau burungnya itu terbang ke arah kanan, ya diusir, terbang ke kanan berarti mereka jadi safar, ya, jadi jalan. Tapi kalau misalnya diusir burungnya lari ke sebelah kiri, mereka enggak jadi safar. Atau misalnya zaman sekarang pakai koin misalnya kan, teng. Itu. Tapi kalau koin pada misalnya lagi ada pertandingan menentukan, nah itu tidak masuk tatayur ya. Maksudnya tatayur ini bentar-bentar kita lihat dulu nih, ting, misalnya burung, kalau burung kita nggak jadi jalan, ini bahaya ini, ya kan, bisa sial gitu kan. Nah, jadi itu kurang lebih tentang keadaan pelanggaran dari sisi akidah. Nah, sekarang kita lihat kondisi moral mereka, moral mereka seperti apa. Mereka ini bangsa Arab itu terkenal suka minum khamar. Ya. Makanya nanti
banyak sekali syair-syair jahiliyah itu isinya pujian terhadap khamar. Zaman sekarang ada nggak? Dibuatkan lagu yang memuji khamar atau minuman keras? Ada pasti. Itu bahaya itu. Ya, lagi-lagi menyerupai kaum jahiliyah, karena jahiliyah itu punya syair-syair yang memuji khamar. Ya, saking mendarah dagingnya khamar. Sampai dibikin syair pujian terhadap khamar. Ya, makanya Allah itu menurunkan ayat menghapus khamar ini itu tidak serta-merta, tapi proses. Ya, tidak langsung pengharamannya, tapi proses. Ya. Maka kemudian kebiasaan buruk mereka, riba, khamar, riba. Ya, saya sering menyampaikan bahwa ada riba namanya riba jahiliyah, riba yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Awalnya minjemin uang, ya, nggak ada niat memberi bunga. Nanti orangnya nggak bisa bayar, baru muncul kaidah at-taqdi am turbi. Mau dibayar sekarang nggak ada bunganya, atau saya kasih waktu tambah bunga. Jadi semangat awal tuh semangat membantu, ya kan? Itu riba jahiliyah. Kalau riba zaman sekarang, di awal sudah ada, tengah-tengah ada, akhir ada. Lebih dari jahiliyah. Riba, dia riba. Nanti kita maksudnya bunga ini tambahan, ya. Nah, nanti kita bahas. Kemudian apalagi moral yang kemudian ada di tengah mereka yang kemudian bertentangan dengan syariat nantinya. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Wala tankihu manakaha aba'ukum minan nisa." Jangan menikahi bekas istri bapak kalian. Kalian bingung kan? Bekas istri bapak, lo ibu berarti. Nah, jadi dulu itu mereka punya istri banyak. Wanita yang dinikahi oleh bapak mereka yang bukan ibu mereka, itu bekas istri bapak mereka, itu dinikahi oleh mereka pada zaman itu. Ya, maka kemudian Allah larang, jangan menikahi bekas istri bapak kalian. Itu terjadi zaman jahiliyah. Ya. Kemudian mereka ini bisa menikahi kakak dan adik sekaligus. Ya. Kakaknya dinikahi, adiknya juga dinikahi. Ya. Maka dalam surat An-Nisa ayat 23 Allah berfirman, wa antajma'u bainal ukhtayain illa ma qad salaf. Diharamkan bagi kalian untuk mengawini, menikahi, menghimpun dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang terjadi pada masa lampau. Berarti jahiliyah itu dulu mereka melakukan itu. Apalagi ini kita masih berkisar moral mereka ya. Ini moralnya luar biasa. Ya. Aisyah ini riwayatnya cukup panjang dalam satu hadis. Jadi mereka itu punya metode nikah. Satu, kata Aisyah, ya, mereka sebagaimana orang menikah zaman sekarang. Mau nikah datang melamar kepada calon mertua. Itu ya wajar ya, seperti yang terjadi kepada walinya. Yang kedua, ada namanya nikah istibda. Jadi kalau ada seorang wanita, istrinya itu haid, ya istrinya haid, dia tunggu sampai bersih. Kalau sudah bersih istrinya, dia minta seorang laki-laki dari nasab yang lebih tinggi untuk mencampuri istrinya. Agar apa? Agar dia punya keturunan dari nasab yang lebih tinggi. Itu namanya nikah istibda. Ini ingin agar mempunyai keturunan dari golongan yang hebat. Ya, ulama mengatakan ini biasanya dilakukan oleh yang non Quraisy. Ya, kabilah yang pada saat itu merasa nasabnya lebih rendah. Ya, sehingga ingin punya nasab lebih tinggi, melakukan nikah seperti ini. Ya, padahal Islam itu sangat melarang yang namanya merasa nasabnya lebih tinggi dari yang lain. Ya, dulu tahu Bilal bin Rabah? Bilal bin Abi Rabah suatu saat pernah terjadi sedikit kontra dengan sahabat. Ya, Mu'adz bin Jabal
kalau tidak salah. Padahal ini terjadi spontanitas. Kan sahabat ini sedang berdiskusi dengan sahabat yang lain. Ya. Tiba-tiba Bilal mengatakan, saya tidak setuju dengan pendapatmu. Sahabat ini tiba-tiba bilang, uskut anta yabni sauda. Diamlah kamu seorang budak, anak budak perempuan berkulit hitam. Oh, Bilal langsung lapor ke Nabi. Ya, Bilal nggak langsung berantem di situ. Aku tidak akan menghukumi sebelum apa yang dihukumi oleh Rasul. Langsung dipanggil sahabat, dinasihati. La'allaka mri'in jahiliyah, masih ada penyakit jahiliyah dalam dirimu. Merasa nasab paling tinggi. Ya, sehingga kemudian sahabat ini minta maaf sampai wajahnya ini ditempelkan di tanah. Minta Bilal menginjak wajahnya, saking ingin minta maaf. Ya, engkau lebih mulia dari diriku. Ya. Nah, itulah nikah istibda. Oleh orang yang merasa dia nasabnya rendah, ingin punya nasab yang tinggi, ya minta istrinya ini dinikahi oleh dicampuri oleh seorang laki-laki bernasab tinggi dari Quraisy, ya seperti itu. Ada juga nikah borongan. Ada. Ya, jadi nanti ada satu orang wanita dicampuri oleh beberapa orang laki-laki. Ya, itu bisa sampai 10 orang. Mendatangi wanita itu, ya. Kemudian mereka mohon maaf ya campur dengan wanita itu, nanti dilihat ketika lahir anaknya ini wajahnya paling mirip yang mana? Ya, yang paling mirip wajahnya dialah yang kemudian menjadi bapaknya, begitu ya. Jadi wanita itu boleh memilih yang mana sebenarnya dan tidak boleh ada yang menolak. Ya, maka kemudian teman-teman. Jadi zina itu memang terjadi pada zaman jahiliyah, itu sudah menjadi hal yang lumrah, tradisi yang kemudian Nabi SAW diutus untuk menghapus. Ya. Zaman sekarang saya tanya, sudah ada yang model seperti ini? Zina banyak, ya. Tidak diikat dalam satu ikatan pernikahan. Ya, itu merupakan jahiliyah yang kemudian ya banyak sekali kebiasaan zaman sekarang. Berzina tanpa diikat di dalam ikatan pernikahan, ya. Maka kemudian ini sangat berbahaya sekali, ya. Nah, jadi memang dulu seorang wanita itu bisa kemudian didatangi oleh seorang laki-laki walaupun tidak diikat di dalam satu pernikahan, ikatan pernikahan. Islamlah yang kemudian sangat memuliakan wanita, sehingga Islam hadir untuk mengangkat harkat dan martabat wanita. Ya, jadi kalau ada pandangan di luar sana Islam mendiskreditkan wanita, salah. Justru Islam sangat memuliakan wanita, hak-haknya dipenuhi, muruahnya dilindungi. Ya, muruahnya dilindungi. Ya. Kemudian ada kerusakan secara moral yang terjadi pada bangsa Arab namanya wa'dul banat. Mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ya. Kenapa? Satu, takut miskin. Ya, karena anak wanita nggak bisa kerja. Ya, sehingga mereka itu hanya ingin punya anak laki-laki yang bisa bekerja dan mencari rezeki. Ya, Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq wa nahnu narzuquhum wa iyyakum." Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan anak-anak kalian. Ya, itu dalam surat At-Takwir Allah kemudian berfirman. Jadi ini memang apa yang mereka lakukan zaman dulu. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya, anak-anak wanita itu dikubur, dibunuh tanpa dosa yang mereka lakukan. Jadi adat istiadat dulu. Membunuh anak perempuan. Jadi adat istiadat. Kalau adat istiadat ini kan sesuatu yang dianggap lumrah. Sesuatu yang dianggap biasa. Sehingga jika ada yang melakukan itu tidak ada kemudian hukuman dari masyarakat. Ini kan berbahaya sekali. Ketika ini dibiarkan maka sangat berbahaya. Ya. Maka kemudian teman-teman sekalian, ini sangat kemudian bertentangan dengan syariat. Ya, karena dulu itu memang mereka itu membanggakan anak
laki, tidak membanggakan anak perempuan ya. Menurut mereka hanya anak laki-laki yang bisa berperang, yang bisa membawa kebanggaan ya. Anak perempuan itu tidak, mereka malu punya anak perempuan ya. Jadi cara mereka membunuh anak perempuan itu ada beberapa. Ada yang lahir langsung dibunuh, ada yang dibiarkan dulu. Ketika sudah ditunggu sampai anak itu besar, ada laki-laki yang mau melamar baru dibunuh. Ya ini jahiliyah, ini jahiliyah. Maka kemudian luar biasa ya, Islam ini rahmat ya. Datang kemudian membawa kebaikan untuk kemudian menghapus perkara-perkara yang dilakukan pada zaman dulu yang kira-kira bertentangan dengan syariat. Apalagi mereka suka perang. Bangsa Arab itu suka perang. Ya, maksudnya tuh sering terjadi peperangan yang terjadi antar kabilah yang disebabkan hanya gara-gara masalah sepele. Ya, kehormatan itu merupakan sesuatu yang sangat kemudian dipegang oleh mereka. Jadi kalau berhubungan sama kehormatan itu bisa terjadi peperangan. Ya. Tapi mereka juga punya karakter yang baik. Suka menjamu tamu. Sebenarnya ini karena mereka itu memang menjamu jamaah haji. Jadi karakter ini kemudian melekat dalam diri mereka. Kemudian mereka ini suka menepati janji. Suka menepati janji. Ya, kalau sudah berbicara tentang janji itu berbicara tentang kehormatan. Ya. Jadi merupakan kehormatan mereka untuk menunaikan janji. Jika mereka sudah berjanji, maka kemudian mereka ini akan berusaha agar mereka menunaikan janji tersebut. Ya. Nah, jadi itulah kemudian yang menjadi moral dari bangsa Arab pada saat jahiliyah dulu ya. Mereka kemudian agak mendiskreditkan wanita sebelum datangnya Islam. Ya. Justru kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu Nabi SAW itu menyebutkan kan, ya seseorang yang kemudian merawat anak perempuan maka akan menjadi penghalang dia dari api neraka. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Saya kira kita cukupkan, kita lanjutkan di pertemuan berikut mengkaji tentang sirah nabawiyah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari lagi-lagi semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Islam ya. Islam datang membawa rahmat bagi sekalian alam, merubah tradisi-tradisi jahiliyah yang rusak ya, kembali kepada jalan cahaya, dari kegelapan menuju cahaya ya. Maka kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan hidayah Islam ya, yang kemudian membawa penerangan di dalam kehidupan kita ya, dan kita kemudian berlindung dari perkara-perkara jahiliyah yang masih dilakukan zaman sekarang. Khamar, zina ya, kemudian apalagi tadi riba ya, bahkan mungkin lebih dahsyat sekarang ya. Kemudian apalagi tadi meminta izin kepada jin ya. Kami minta izin kepada pemimpin wilayah ini agar tidak diganggu anak buahnya. Ini dalam Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir ya disebutkan. Zaman sekarang sudah dilakukan juga. Ya, minta izin, klakson 3 kali, ya kan, minta izin. Ya, atau tatayur ya. Tatayur itu menghubungkan takdir atau nasib dengan sesuatu. Mau jalan lihat dulu ya. Kalau burungnya lari ke kanan, nah ini berarti boleh jalan. Kalau lari ke kiri berarti tidak jadi ya, nanti sial. Ya, kita tawakal kepada Allah, takdir Allah yang tentukan. Ya, seperti itu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.